Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat fisika dimanapun Anda berada, kembali kita lanjutkan pembelajaran fisika kita kali ini masih di YouTube channel Doni Andra Fisika Channel ya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari materi yang sudah kita diskusikan sebelumnya, itu terkait dengan operator pada mekanika kuantum beserta nilai harap juga ya. Nah, di sini saya akan fokus ke pemberian contoh soal penerapan dari konsep-konsep yang sudah kita diskusikan bersama pada video sebelumnya gitu ya. Nah, sehingga para sahabat fisika akan lebih mudah memahaminya dan mungkin feel-nya akan lebih dapat setelah biasanya kalau sudah mengerjakan atau sudah berlatih gitu, biasanya akan lebih ternyata ini toh fungsi dari maksudnya penerapan dari apa yang kita pelajari gitu ya. Nah, semakin sering berlatih nanti akan lebih semakin paham dan akan lebih feel-nya lebih dapat. Kemudian apa sih makna fisis di dalam itu pun akan sendirinya terbangun gitu ya kalau kita sering berlatih. Nah, makanya saran saya jangan sungkan-sungkan untuk terus berlatih gitu ya. Biasanya kalau orang yang ya seperti kayak para atlet juga ya, ketika mereka akan sering berlatih maka akan lebih piawai lagi dengan cabang olahraga yang mereka tekuni gitu ya. Nah, di fisika juga sama, maka ketekunan itu penting sekali ya. Oke ya, kita kembali ke materi kita. Untuk kali ini kita akan membahas contoh soal yang berkaitan dengan nilai harap dari suatu fungsi gelombang ya, dan penerapan operator-operator yang sudah kita perkenalkan sebelumnya ya gitu ya. Nah, di sini ada suatu soal ya. Katakanlah tinjau sebuah partikel yang fungsi gelombang ternormalisasinya dinyatakan oleh si X 2 alfa akar alfa X E pangkat negatif alfa X untuk ya X lebih dari 0, kemudian si X-nya sama dengan 0 untuk X kurang dari 0 ya. Nah, kita lihat di sini ya, fungsi gelombang kita adalah ya fungsi gelombang yang real ya, tidak kompleks ya. Lihat, perhatikan sini, fokus ke fungsi gelombangnya ya, berupa fungsi yang real, tidak kompleks, bukan ini ya, hanya ada suku realnya saja. Nah, pertanyaannya ya, tentukan nilai X sedemikian rupa sehingga ya peluang atau Px sama dengan si X kuadrat maksimum atau puncak ya, nilai-nilai puncaknya ya, titik puncaknya. Nah, kemudian hitunglah nilai harap X, kemudian posisi ya, maksudnya posisi, nilai harap posisi kuadrat, nilai harap momentum, dan nilai harap momentum kuadratnya gitu. Nah, kemudian diminta juga buktikan hubungan ketidakpastiannya, maksudnya apakah ketidakpastiannya konsisten terhadap prinsip ketidakpastian Heisenberg itu ya. Oke. Nah, perlu diketahui juga di sini kita tidak perlu lagi menormalisasi fungsi gelombangnya, karena ini sudah yang diketahui di soal ini sudah fungsi gelombang yang ternormalisasi ya. Nah, nanti untuk yang insya Allah ya di video berikutnya mungkin akan saya contohkan bagaimana kalau misalnya fungsi gelombangnya kompleks ya, kemudian dan belum ternormalisasi, maka harus kita normalisasi terlebih dahulu. Oke ya. Nah, kita langsung ke yang persoalan yang A gitu ya. Nah, mungkin masih ingat ya ketika kita belajar di SMA ya, di matematika dasar juga ya, suatu fungsi ya, fungsi kuadrat katakanlah ya, suatu fungsi ya, untuk mencari nilai maksimumnya, maka kita ya
syaratnya pada turunan pertamanya itu sama dengan 0 ya. Turunan pertamanya 0 gitu ya. Nah, sehingga untuk mencari nilai x-nya supaya dia maksimum gitu ya, supaya fungsi gelombang tersebut maksimum gitu ya, maka kita turunkan terhadap x dan di situ nilainya 0 gitu ya. Nah, ini seperti ini ya syaratnya. Ini syaratnya. Jadi sebetulnya belajar itu runtun ya, dalam artian maksudnya ketika kita duduk di SMA konsepnya seperti itu, di S1 juga sama gitu ya. Artinya tidak akan, kalau benar belajarnya itu insya Allah apa yang kita dapatkan di SMP, SMA, di SD bahkan gitu ya. Ya ketika kita kuliah itu hanya penguatan dan lebih advance biasanya gitu ya. Oke ya. Nah, kembali ke konteks ini ya, jadi sehingga px-nya sama dengan si x kuadrat ya, ini ya peluangnya kan. Karena ini ini bilangan bukan kompleks, maka kita gunakan ini cukup ya, tinggal dikuadratkan saja. Nah, sehingga px-nya 2 alfa akar alfa x pangkat min alfa x kuadrat ini ya. Oke, hasilnya ini ya. Ya, jadi 2 kuadrat 4 alfa akar alfa ini dikuadratkan jadi alfa pangkat 3, ini x kuadrat, ini pangkat min 2 alfa x. Ini ya hasilnya ya. Oke. Nah, terus px ini kan px-nya. Px ini kita turunkan terhadap x ya, diturunkan terhadap x, maka hasilnya apa? dpx dx dari ini 4 alfa pangkat 3 x kuadrat pangkat min 2 alfa x ya. Nah, ini kan tetapan bisa difaktorkan ya. Nah, ini turunan UV ya. Turunan U kali V. Jadi U aksen V plus UV aksen ya. Di SMA juga sudah dipelajari ya turunan kayak gini ya. Turunan U kali V ya sama dengan ya. Jadi kalau ada turunan dari dx misalnya dari UX kali VX itu sama dengan apa? Ya, U aksen VX ya ditambah UX V aksen X ya. Oke ya, di sini ya V aksen X. Oke ya. Nah, ini insya Allah saya yakin masih banyak yang ingat ya dengan konsep ini ya. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah ini ya, turunan ini ya. Dari ini 2x pangkat ini ya ditambah x kuadrat U-nya sendiri, turun dari pangkat min 2x, berarti atasnya ini turunkan min 2 alfa ya, jadi ini pangkat min 2 alfa x ya. Oke, sehingga kita sederhanakan lagi, turunannya kan harus 0 tadi ya untuk mencari nilai maksimumnya, titik di mana dia bernilai maksimum ya. Jadi ini tetap gitu ya, kemudian kita sederhanakan lagi, ini tetap juga, kemudian ini tadi kita minus kali ini positif minus, jadi minus 2 alfa x kuadrat pangkat min 2 alfa x ya. Nah, sekarang kita lihat ada di sini ada x kali ini juga ada x kali ini ya, tapi ini x kuadrat, perhatikan hati-hati, sehingga bisa kita faktorkan biar lebih ringkas ya persamaannya, sehingga 4 alfa pangkat 3 dikali 2, 2-nya juga bisa difaktorkan jadi 8 alfa pangkat 3, x pangkat ini difaktorkan dari sini. Jadi yang ini tinggal 1 ya, dikurang 2 alfa, tinggal 2 alfa ini ya. Maaf, bukan 2 alfa ya. 2-nya kan sudah difaktorkan tadi, 2 sudah, alfanya tidak, karena ini kan nggak ada alfanya dipertahankan sini tetap. Terus x-nya sudah difaktorkan 1, berarti x tinggal x saja, berarti 1 min alfa x sisanya ya. Oke. Nah, sehingga ini sama dengan 0 katanya ya. Ya, ini sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau ada misalnya A dikali B sama dengan 0? Maka bisa jadi A sama dengan 0 atau B-nya yang sama dengan 0. Nah, dalam hal ini ya, X-nya kan nggak mungkin 0 kita ya. Kalau X-nya 0 kan di sini kan jadi tidak
menyelesaikan ya, tidak, bukan yang itu kita kehendaki gitu ya. Jadi yang mungkin 0 itu ini ya, tidak mungkin yang ini 0 ya. Jadi yang 0 ini, yang mungkin adalah ini yang 0, sehingga 1 min alfa X sama dengan 0. Dengan kata lain X-nya sama dengan 1 per alfa. Nah, kita dapatkan titik di mana ya peluangnya maksimum. Jadi pada saat X sama dengan 1 per alfa. Oke, selesai untuk pertanyaan yang A. Kita kembali yang ke pertanyaan yang B. Yang B apa tadi? Nah, B banyak sekali. Jadi tanya tentukan nilai harap dari posisi kuadrat, momentum, dan momentum kuadrat ya. Untung di sini nggak ditanya ininya energinya. Nanti tugas ya kalian kerjakan bagaimana kalau nilai energinya gitu ya. Oke, nah pada video sebelumnya sudah saya sampaikan bagaimana untuk menentukan nilai harap gitu ya, dengan melibatkan operator-operator juga yang sudah kita perkenalkan gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal menerapkannya pada persoalan ini ya. Nah, untuk kita cari ya yang peluangnya ya, si X kuadratnya ini tadi sudah kita kerjakan di yang soal A, ketika kita mengerjakan soal A. Kemudian ya, coba ini nilai harap posisinya X sama dengan integral 0 sampai tak hingga dari X si X kuadrat dx ya. Oke ya. Nah, kemudian kita substitusikan si X kuadratnya ini ya. 4 alfa pangkat 3-nya kita faktorkan ke sini karena dia tetapan ya. Integral 0 sampai tak hingga X pangkat 3 pangkat min 2 alfa X dx gitu ya. Oke. Nah, ketemulah bentuk integral seperti ini. Gitu ya. Nah, untuk integral seperti ini, coba kalian pelajari lagi. Ada fungsi gamma ya, fungsi beta, fungsi gamma biasanya di matfish ya, special function. Itu special function gitu, nanti akan muncul ini ya, fungsi beta, fungsi gamma gitu ya. Nah, ini konsepnya seperti ini. Coba dibuka kembali pelajaran tentang special function, fungsi gamma, fungsi khas ya, fungsi gamma, fungsi beta gitu ya. Nah, akan ketemu bentuk gamma n itu tidak lain adalah integral 0 sampai tak hingga dari X pangkat n min 1 pangkat min X dx, untuk n-nya lebih dari 0 ya. Kemudian ada juga hubungan seperti ini ya, hubungan rekursi ya kalau nggak salah namanya, gamma n plus 1 sama dengan n gamma n, kemudian gamma itu sendiri adalah n-1 faktorial gitu, dengan n adalah bilangan bulat positif ya. Kemudian kita ketahui gamma S1 sama dengan 1, gamma setengah itu akar V ya gitu ya. Nah sehingga dengan Piranti ini dengan mudah kita dapatkan ya nilai harap X itu sendiri berapa dengan bentuk integral seperti ini. Berarti kan ini kan kembali ke persamaan ini tadi. Berarti kan dari sini kan n-1-nya 3. N-1-nya sama dengan 3, maka n-nya sama dengan 4 gitu ya. Oke, sehingga hasil, atau kalau misal maaf ya, biar karena ini kan kalau ini kan pangkat min X ya, biar kalian mungkin lebih sederhana mengerjakannya lagi, kita misalkan dulu ya, kita sederhanakan lagi bentuk ini biar bentuknya benar-benar mirip dengan yang ini ya, persamaan awalnya itu ya gitu ya. Oke, kita umpamakan 2 alfa X ini adalah U, sehingga X sama dengan U dibagi 2 alfa gitu ya. Kemudian 2 alfa dx sama dengan du ya, dari sini 2 alfa dx sama dengan du, sehingga dx-nya du dibagi 2 alfa gitu ya. Nah, tinggal disubstitusikan ke persamaan ini tadi ya, dari yang ini piranti-piranti ini, misal ini kita substitusikan ke sini semuanya ya, x-nya diganti, dx-nya diganti di sini ya. Oke. Nah, sehingga kita dapatkan ya jadinya 4 alfa pangkat 3 integralnya 0 sampai tak hingga dari U per 2 alfa pangkat 3 pangkat negatif U dx-nya du per 2 alfa ya, sehingga akan lebih sederhana lagi. Alfa pangkat ini kita faktor, ini kan 2 alfa pangkat 3 kan jadi
berapa 8 alfa pangkat 3, 2 alfanya kita dapat ke sini, sehingga ini bisa mengcancel ya, saling mengcancel. Oke, integral 0 sampai tak hingga dari u pangkat 3 pangkat min u du. Atau ini disederhanakan ya, 4 bagi 8 kan ini 2, jadi 1/4 alfa integral 0 sampai tak hingga u pangkat 3 pangkat min u du. Nah, berarti ternyata masih sama ya. Ini bentuknya udah mirip dengan yang persamaan yang tadi ya, sudah mirip ya bentuknya ya. Oke, sehingga ini kan n-1-nya sama dengan 3, maka n-nya sama dengan 4. Maka integral ini adalah gamma 4 nilainya ya. Oke, ini gamma 4 nilainya. Sehingga hasilnya adalah ya, x-nya tadi adalah nilai harap posisinya adalah 1/4 alfa dikali gamma 4. Nah, gamma 4 itu sendiri, ingat tadi gamma n itu tadi apa? Gamma n itu sama dengan n-1 faktorial ya. Jadi kalau gamma 4 berarti sama dengan 4 kurang 1, 3 faktorial ya. Jadi ini 3 faktorial dibagi 4 alfa. 3 faktorial itu apa artinya? 3 faktorial ingat ya, sama dengan 3 kali 2 kali 1 ya. Jadi 6 ya. 6/4 atau 3/2 alfa. Inilah hasilnya ya. Jadi nilai harap posisinya 3/2 alfa. Nah, bagaimana dengan nilai harap posisinya kuadrat, x kuadratnya? Ya, sehingga tinggal dikali, berarti kan wakilan operator dari x kuadrat ya x kuadrat itu sendiri ya. Integral 0 sampai tak hingga dari x kuadrat dikali si x kuadratnya, si x kuadrat dx ya. Nah, yang ini sudah kita dapatkan di atas tadi ya. Oke, jadi apa? X kuadrat ya, pangkat 4. Oke ya, betul ya, karena jadi x kuadrat dikali yang ini sendiri adalah x kuadrat pangkat ini. Jadi x pangkat 4, oke ya. X pangkat, jadi jangan terkecoh dapat kok ini x pangkat 2 jadi x pangkat 4. Ingat tadi si x kuadratnya ya. Ini kita lihat lagi. Si x kuadratnya kan ada x kuadrat. Mana tadi? Nah, ini. Si x kuadratnya ada x kuadratnya di sini ya. 4 alfa pangkat 3-nya kita faktorkan tadi kan sudah ya. Ada x kuadrat dikali x kuadrat x pangkat 4 jadinya ya. Oke, jadi jangan bingung ya. Oke, sehingga kita dapatkan ya nilai harap x kuadratnya sama dengan 4 alfa pangkat 3 integral 0 sampai infinite dari x pangkat 4 pangkat min 2 alfa x dx gitu ya. Nah, ini juga kita misalkan lagi, ini arahnya ke apa tadi, integral dari fungsi khusus juga ya, special function tadi ya. Oke. Nah, sama ya, misalkan tadi ininya yang apa, min 2 alfa x-nya diumpamakan u misalnya tadi ya, sudah mirip permisalannya tadi ya. Sehingga kita ganti x-nya dengan u/2 alfa tadi ya. Kemudian ini min u yang dx-nya du/2 alfa. Sehingga bentuknya jadi lebih sederhana lagi ya. 4 alfa pangkat 3 ini, kemudian ini sendiri u pangkat 4 ini ya sudah, terus 2 alfa pangkat 4-nya 16 alfa pangkat 4 sudah ini, kemudian 2 alfanya kita faktorkan keluar 1/2 alfanya ya. Oke, sehingga bentuk integralnya lebih sederhana jadi seperti ini kita sederhanakan lagi. Alfa pangkat 3 ini kan bisa mengcancel ya, ini sisa 1. Jadi alfa kuadrat bawahnya 4 sama 16 kali 2 ini berarti 8 ya. Jadi 1/8 alfa kuadrat. Nah, ini sendiri pangkat 4. N-1-nya berarti berapa? N-1 sama dengan 4. N-nya 5. Berarti gamma 5. Jadi ini sendiri adalah gamma 5 ya. Jadi nilai harap x kuadratnya adalah ya, gamma 5 itu 4 faktorial dibagi 8 alfa kuadrat. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 8 alfa kuadrat sama dengan 3 alfa per alfa kuadrat. Inilah nilai harap x kuadrat gitu ya. Kemudian bagaimana dengan momentumnya gitu ya. Bagaimana dengan momentumnya? Nah,
Oke ya, kita lihat momentumnya adalah seperti yang sudah sampaikan kemarin ya, bahwa nilai harap momentumnya adalah sama dengan integral 0 ya sampai infinite ya. Harusnya kan dari negatif infinite sampai positif infinite, tapi karena tadi yang ada syarat fungsi gelombangnya ya gitu nanti. Nah, si konjugat dikali operator dari wakilan operator dari momentum dikali si x fungsi gelombangnya. Nah, ingat tadi fungsi gelombang kita bukan fungsi yang kompleks ya, jadi nggak ada suku imajinernya, nggak ada gitu ya, jadi cukup dikuadratkan saja. Oh enggak, di sini nggak kuadrat karena dia ini ya, tinggal yang maksud saya gini, yang suku konjugatnya itu sama dengan yang si x-nya tadi ya, x e pangkat min alfa x gitu ya. Kemudian ini juga x e min alfa x yang apa, ininya sudah kita faktorkan apa namanya tetapannya kan, tetapannya kan dua apa tadi, dua alfa ya, dua alfa akar alfa ya. Nah ini kan ada dua alfa akar alfa, yang ini juga ada dua alfa akar alfa, hasilnya 4 alfa pangkat 3 ya. Kemudian min i habarnya kita faktorkan keluar juga tetapan gitu ya, integralnya dari ini. Nah turunkan yang ini, diturunkan ya, e pangkat negatif alfa x ini sama u kali v juga ya, u kali v. Jadi yang ini dibiarkan dulu gitu ya, kemudian ini diturunkan terhadap x, berarti e pangkat min alfa x minus alfa x ya, e pangkat negatif alfa x. Saya pikir ini sederhana ya, bagaimana menurunkan x dikali e pangkat min alfa x ya, gitu hasilnya seperti ini gitu ya. Kemudian oke ya, kita kalikan dengan ini, masing-masing dikalikan xe pangkat min alfa x, sehingga hasilnya xe pangkat min 2 alfa x dikurang alfa x kuadrat e pangkat min 2 alfa x gitu ya, dx. Kemudian ya, nah ini kan arahnya juga ke yang fungsi khas tadi ya, jadi kita misalkan lagi ya, dimisalkan lagi dengan apa yang 2 alfa x jadi misalkan u tadi gitu ya, sedemikian rupa sehingga ya kalau kita lakukan apa teliti ya, dengan teliti seperti ini hasilnya gitu ya. Kemudian min 4 alfa pangkat oke, ini tetap di depan, nilainya tetap. Kemudian yang ini tadi ya sudah hasil pemisahan tadi, jadi 1/4 alfa kuadrat difaktorkan keluar, integral 0 sampai infinite u pangkat e pangkat min u du minus ya, minus yang ini tadi, ini kan 1/4 alfa kuadrat dikali 2 alfa, ini 1/8 alfa pangkat 2 gitu ya. Maaf ya, ini kan pangkat 2 dikali pangkat 3 dikali alfa, jadi 1/8 alfa pangkat 2 gitu ya. Oke, coba dicek pelan-pelan ya, nanti insya Allah akan ikuti aja prosedur ini. Dikali integral 0 sampai 3 u kuadrat e pangkat min u du gitu ya. Nah sehingga kita selesaikan negatif 4 alfa pangkat 3 ya, ini i habar dikali ini ya, yang ini gamma, yang ini adalah integral, ini adalah gamma 2, integral ini adalah gamma 3 ya, sehingga ini hasilnya 1/4 alfa kuadrat dibagi ini minus ini 0 hasilnya ternyata ya. Ini kan sama ya, jadi ini saling mengcancel, 0 hasilnya. Jadi nilai harap momentumnya 0 ya. Nah sebetulnya ini kan bisa juga kita lihat dari tadi ini ya, P itu apa? P itu sama dengan apa? P itu adalah apa? M kali V ya. Jadi M dikali nilai harap kecepatan yang tidak lain adalah M, maaf, dx dt. Nah M dx dt nya kan d per dt dari apa, nilainya tetapan kan tadi ya, berapa tadi,
X-nya, nilai harap X-nya. 3/2 alfa. 3/2 alfa ya. 3/2 alfa kan tetapan ya. Berarti ini kan 0 turunnya. Jadi sama dengan 0 ya. Bisa juga berpikirnya seperti itu gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke bagaimana dengan nilai harap P kuadratnya gitu ya. Nah, tinggal ya sama konsepnya ya, operatornya diganti dengan operator P kuadrat ini ya. Sudah pernah kita bahas ini ya. Nah, kemudian yang I-habarnya min I-habar kuadratnya berarti kan apa? Negatif ini ya. Min I-habar kuadrat berarti kan H kuadrat minus ya harusnya ini ya. Minus ya. Oke ya, min kan I kuadrat negatif 1. Oke, minus kuadrat kan positif, jadi positif kali negatif negatif. H kuadrat integral 0 sampai infinite ini. Oke ya, si konjugat dikali ini ya. Nah, si konjugatnya kan itu sendiri ya, karena dia bukan kompleks. Nah, sekarang kita turunkan ini 2 kali. Fungsi Cx nya diturun 2 kali. Turunan biasa ya, bisa dipelajari ya. Ini turunan biasa, insya Allah bisa di ini. Nah, setelah kita turunkan ya, turunkan kan si X nya tadi, ini yang ini sudah ya, ini yang tadi ya. Turunan pertamanya sudah kita dapatkan tadi di atas tadi. Tinggal turunan yang keduanya. Ini turunkan lagi. Oke. Ya, nanti dapatnya ini. Dapatlah ini turunannya. Oke ya. Oke, nah kemudian turunan ini dikalikan dengan si konjugatnya ini tadi ya. Dikalikan dengan ini. Ya, dikalikan dengan si konjugat yaitu sendiri ya, fungsi golongan itu karena dia real kan. Oke. Oke, 2 alfa. Oke, yang ini sudah difaktorkan yang ininya, kemudian H kuadrat. Oke. X E pangkat min alfa X. Oke, ini ya. Dikali dengan hasilnya ini tadi. Hasil turunan keduanya. Sehingga kita dapatkan ya, coba di runut-runut lagi sehingga hasilnya ini ya, 4 alfa pangkat 3 H bar kuadrat dikali negatif 2 alfa X E pangkat min 2 alfa X plus alfa kuadrat X kuadrat E pangkat min 2 alfa X gitu ya. Oke, sehingga kalau kita cari lagi yang bentuk ininya P kuadratnya ya, jadi negatif 4 alfa pangkat 3 H kuadrat ini sudah ya. Tadi kan ada negatif di atas tadi ya, yang ini tadi yang saya munculkan ya, negatif ini jangan lupa ya tadi ya. Jadi 4 alfa pangkat 3 H bar kuadrat dikali negatif ini. Oke, yang ini ya. Oke, integral ini dikali integral ini ya. Oke, sama ini lagi-lagi fungsi gamma tadi ya, sehingga kita misalkan lagi dengan U/2 alfa tadi, dimisalkan terus ini diganti. Oke, udah semua ya. Jadinya seperti ini ya nanti ya, min 4 alfa pangkat 3 H bar kuadrat min 1/2 alfa ya, integral 0 sampai hingga dari U pangkat E pangkat min U du ditambah ya 1/8 alfa ya, 1/8 alfa dikali integral 0 sampai infinite U kuadrat E pangkat min U du ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian bentuk ini tidak lain, yang ini adalah apa? Ini gamma 2 ya. Kemudian yang integral ini adalah gamma 3 ya, karena n-1-nya 2, ini n-1-nya 1 ya. Sehingga kita substitusikan ke sini, min 4 alfa pangkat 3 H bar kuadrat dikali
negatif 1/2 alfa gamma 2 ditambah 1/8 alfa gamma 3 gitu ya. Kemudian hasilnya adalah negatif 4 alfa pangkat 3 H bar kuadrat dikali negatif ini gamma 2 adalah 1 berarti ya. Kemudian gamma 3 itu berapa? Berarti 2 faktorial. 2 faktorial itu 2 berarti kan. Jadi gamma 3 ini kan 2 faktorial dibagi 8 alfa sama aja 1/4 alfa ini ya. Oke, sehingga hasilnya min 4 alfa pangkat 3 H bar kuadrat dikali ini negatif 1/2 alfa tambah 1/4 alfa, kita sederhanakan jadi negatif 1/4 alfa. Ini 4-nya negatifnya saling jadi mengcancel jadi positif, 4-nya juga sini saling mengcancel, alfanya ini ya tinggal 2 sini. Jadi alfa kuadrat ya, alfa kuadrat H bar kuadrat. Inilah apa nilai harap momentum kuadratnya gitu ya. Sehingga kita ringkas lagi, kita dapatkan tadi nilai harap posisinya 3/2, kemudian nilai harap posisi kuadratnya 3/x kuadrat per alfa kuadrat maksudnya. Kemudian nilai harap momentumnya 0. Kemudian nilai harap momentum kuadratnya alfa kuadrat H bar kuadrat gitu ya. Nah, oke ya. Kemudian kalau ditanya apa standar deviasinya ya. Pertanyaan C tadi apa? Pertanyaan C kita lihat lagi. Maaf ya lupa saya pertanyaan C-nya apa ini. Oke, buktikan hubungan ketidakpastiannya. Berarti kan kita butuh standar deviasinya delta X dan delta P-nya kan. Oke ya, untuk membuktikan produk dari delta X kali delta P-nya itu apakah konsisten terhadap prinsip ketidakpastian ya. Kalau prinsip ketidakpastian itu kan apa? Delta X dikali delta P lebih dari sama dengan H bar per 2. Nah, kita cek ini ya. Cari dulu delta X-nya. Delta X-nya adalah apa ini? Delta X kuadrat sama dengan ya nilai harap dari X kuadrat dikurang kuadrat dari nilai harap X-nya ya. Jadi 3 per alfa kuadrat ini kan sudah tadi ya. Dikurang 3/2 alfa dikuadratkan. Jangan terbalik ya. Hati-hati keliru, suka keliru ini ya. Jadi beda nilai antara X kuadrat dengan X kuadrat ya. Kalau ini nilai harap posisinya ya. Jadi kuadrat dari nilai harap posisinya. Kalau ini ya nilai harap dari posisi kuadrat gitu ya. Gitu ya. Nah, sehingga 3 per alfa kuadrat dikurang 3/2 alfa ini dikuadratkan, hasilnya ini 3 per alfa kuadrat minus 9/4 alfa kuadrat ya. Sehingga kita sederhanakan sama-sama, kita jadikan 4 per alfa kuadrat penyebutnya, sehingga ini jadi 4 dikali 3 12 minus 9 jadinya 3/4 alfa kuadrat ini ya delta X. Sehingga delta X-nya apa? Akar dari ini. Akar 3/2 alfa gitu. Ini standar deviasinya. Kalau dikuadratkan itu variannya ya. Kalau ini standar deviasinya ya. Nah, akar 3/2 alfa itu delta X-nya. Delta P-nya gimana? Delta P-nya sama ya. Nilai harap dari P kuadrat dikurang kuadrat dari nilai harap P-nya. Nah, nilai harap P kuadrat tadi kan sudah ini ya. Alfa kuadrat H bar kuadrat dikurang ini 0. Sehingga nilai harap delta P kuadratnya alfa kuadrat H bar kuadrat, sehingga delta P-nya akar dari ini ya, akar dari ini ya, akar dari H kuadrat H bar kuadrat ya. Alfa kuadrat dikali H bar kuadrat itu inilah ya, alfa H bar ya. Nah, sekarang kita cek delta X kali delta P-nya. Delta X kali delta P-nya adalah akar 3 dibagi 2 alfa dikali alfa H bar. Hasilnya berapa? Akar 3 dibagi 2 H bar gitu ya. Nah, akar 3/2 H bar itu kan lebih dari H bar per 2. Jadi dia masih konsisten ya terhadap ini ya, ketidakpastian. Kan lebih dari sama dengan ini. Dia lebih dari. Jadi masih konsisten ya. Oke ya. Nah, demikian tadi ya contoh soal berkaitan dengan operator pada mekanika kuantum yang sudah
kita diskusikan pada video sebelumnya juga berkaitan dengan nilai harap ya dari suatu fungsi gelombang yang sudah diketahui ya. Dalam kesempatan ini kan tadi saya mencontohkan untuk fungsi gelombang yang sudah ternormalisasi sehingga tidak perlu kita normalisasi lagi. Kemudian fungsi gelombangnya juga tidak kompleks ya, fungsi yang real gitu ya, sehingga jadi konjugatnya juga nilainya sama dengan fungsi gelombang itu sendiri gitu ya. Nah, sehingga relatif tidak begitu memusingkan. Cuman tadi bentuk integralnya kan agak khusus ya, karena dia terkait dengan integral bentuk ini ya, fungsi gamma ya, fungsi beta gitu. Nanti coba bisa dipelajari lagi ya di matematika fisikanya, insya Allah biasanya ketemu dengan special function itu ya. Kemudian nah, di sini juga tadi kita tidak mendiskusikan nilai harap energi kinetiknya atau Hamiltonian. Kalau Hamiltoniannya kan memang tidak, katakanlah Vx-nya potensialnya nggak diketahui, jadi kemungkinan memang nggak bisa diselesaikan karena tidak ada Vx-nya. Jadi ya mandek hanya sampai integral Vx-nya, nanti nggak bisa diselesaikan gitu ya. Nah, tapi paling tidak kalau yang energi kinetik harusnya bisa dicari gitu ya. Gunakan aja operator dari energi kinetik yang sudah kita sampaikan pada video sebelumnya yang berkaitan dengan operator momentum itu ya. Oke ya. Ini salah satu contoh penerapan yang dari materi sebelumnya yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya gitu ya. Nah, insya Allah nanti mungkin kalau ada kesempatan akan kita contohkan lagi, misalnya untuk bilangan fungsi gelombang yang kompleks, kemudian juga kalau bisa ya sampai mencari nilai harap nilai harap energi kinetiknya gitu ya. Tapi saya pikir itu bisa kalian coba sendiri di rumah gitu ya, sering-sering berlatih. Mudah-mudahan dengan sering berlatih kalian akan lebih paham, ruh dari materinya akan bisa diresapi kalau kita sering berlatih ya. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya gitu ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini gitu loh. Kritik dan saran selalu saya nantikan ya, guna perbaikan dari kualitas pembelajaran yang saya berikan gitu ya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para rekan-rekan semua ya yang sudah memberikan komen dan saran terhadap video-video yang sudah saya publish ya. Kemudian baik berupa dari konsep fisikanya, mungkin juga ada dari estetikanya, kemudian cara menampilkan video dan sebagainya gitu. Insya Allah kritiknya sangat berarti dan membangun sekali ya, sangat bermanfaat untuk perbaikan dari kualitas video yang kami produksikan gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Jangan pernah berhenti untuk belajar gitu ya, semangat selalu belajar gitu. Insya Allah fisika itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke ya, jadi jangan takut dan antipati dengan fisika gitu, karena pada dasarnya fisika itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke. Selamat berjumpa lagi pada tayangan video berikutnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.